pada umumnya. Terus, lalu saya kepikiran kenapa sih nggak ngajak satu narasumber lagi yang bisa memberi pandangan lain dari, inovasi yang dilakukan, Unika ini. Maka saya ajak Pak Indra. Kita mulai saja ya Prof dan Pak Indra untuk ngobrol. Tapi teman-teman, yang bergabung, nanti silahkan bertanya karena saya ada satu giveaway voucher menginap di Norman Hotel Semarang. Jadi malam ini, acara saya disponsori oleh Grand Edge Hotel, Norman Hotel, dan, ada produk dari, Siasi Marimas. Jadi, nanti, kita juga ada ucapan terima kasih nih untuk Pak Indra dan Prof. Ridwan sudah bergabung di tempat saya. Juga ada, 3 giveaway buku antologi Jejak Langkah Puan, nanti akan saya gabung dengan produk Siasi. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya karena di sini saya menghadirkan 2 ahli yang keren lah pokoknya ya. Oke untuk, biar kita tidak kelamaan karena waktu 1 jam, mungkin pertanyaan pertama ke Prof. Ridwan. Mong sabar ya Mong. Prof, pada masa pandemi sekarang itu, pengelola perguruan tinggi kan, diharapkan, bisa menciptakan inovasi komunikasi digital yang bisa menjaga kualitas interaksi antar, pemangku kepentingan kampus. Nah, inovasi apa yang dilakukan Unika, Prof? Karena saya lihat banyak banget dan saya nggak hafal satu-satu. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan lebih jelas. Ya, terima kasih Mbak Uni. Selamat malam Mbak Uni, selamat malam Pak Indra, dan selamat malam teman-teman semua. Selamat sore. Kita ini dihadapkan pada masa pandemi yang datang tiba-tiba tanpa permisi di dalam kehidupan kita, yang membuat kita mau tidak mau harus melakukan inovasi agar bisa tetap bertahan. Unika mungkin lebih beruntung karena di tahun 2009 Unika telah mengembangkan apa yang dinamakan sebagai Learning Management System untuk tambahan perkuliahan maupun sebagai tempat upload materi. Dan di sana kemudian dikembangkan terus di tahun 2013 dan tahun 2017 yang mengintegrasikan LMS dengan sistem informasi akademik. Hal ini membuat mahasiswa ini bisa masuk secara otomatis asalkan KRS mahasiswanya sudah disetujui dan jadwal kuliah sudah diatur. Tetapi jika hanya melakukan inovasi di dalam perkuliahan saja, rasa-rasanya tidak cukup. Karena semua juga melakukannya pada masa pandemi ini, suka atau tidak suka. Maka kemudian Unika juga mengembangkan yang namanya presensi kuliah secara paperless. Baik itu berbasis barcode, berbasis lokasi atau GPS, atau berbasis pandemi yang khusus diciptakan pada saat mahasiswa belajar dari rumah. Kemudian juga kaitannya dengan tugas akhir. Kita berusaha membuat bimbingan dan ujian tugas akhir ini tetap berjalan pada masa pandemi sehingga mereka bisa tepat lulus sesuai dengan waktunya. Delta ini atau dokumentasi elektronik tugas akhir bukan hanya mencatat tapi juga menjembatani adanya bimbingan dan ujian tatap muka secara online menggunakan video conference. Selain itu juga ada gamifikasi yang bisa untuk memotivasi mahasiswa. Selain itu juga ada wisuda yang tidak boleh diadakan karena itu mengundang kerumunan massa. Kita kemudian mencoba menggunakan yang namanya face tracking dan augmented reality yang diakui oleh Labrit sebagai yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian dari sisi perpustakaan juga ada yang namanya inovasi dalam bentuk virtual reality, augmented reality, hologram, dan lain sebagainya yang mengubah paradigma perpustakaan yang lama menjadi modern sehingga mahasiswa
dengan sukacita masuk di sana untuk menimba pengetahuan. Kita juga punya yang namanya virtual assistant yang bisa ditanya 24 jam sehari terkait dengan berbagai hal yang ada di kampus. Selain itu juga ada DIMAS atau Dashboard Informasi Mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa ini mengetahui kesehatannya secara akademik, secara rutin. Jadi yang diperiksa kesehatannya itu bukan hanya kaitannya dengan tekanan darah atau oksigen udara atau yang lain, tetapi juga mahasiswa di mana kesehatan akademiknya ini apakah mengkhawatirkan atau tidak. Nah, ini diberikan kepada mahasiswa kaitannya dengan satu hal Mbak Uni, yaitu ambiar ya Prof ya, memenuhi janji kita kepada stakeholder. Kita memberikan janji kepada stakeholder adalah pelayanan akademik, kualitas pendidikan itu baik, terjamin mutunya. Sehingga di masa pandemi jangan sampai kemudian akhirnya tidak terpenuhi gitu. Wah, sudah panjang. Saya jadi pengen kuliah lagi Prof di Unika. Pengen lulus SMA lagi dan kuliah di sana. Ya, oke, saya beralih ke Pak Indra. Oh ya teman-teman, saya selalu biasanya manggil Pak Indra ini Among. Jadi kalau saya nanti tiba-tiba keceplosan manggil Among, dimaklumi, Among itu Bapak. Jadi memang face-nya sudah seperti Bapak ya, Prof Ridwan ya. Ya, Mong, tadi kan Prof Ridwan sudah banyak bercerita tentang inovasi yang dilakukan Unika. Nah, menurut Pak Indra sebagai praktisi media dan advertising, apa kaitan antara penerapan terhadap Unika sebagai brand? Itu pertanyaan satu. Kedua, sejauh mana inovasi itu berpengaruh dan memberikan manfaat untuk brand engagement baik secara umum atau untuk perguruan tinggi secara khusus? Silakan, Mong. Ya, jadi kita menyebutkan Unika sebagai brand memang karena dua hal utama yang menyebabkan dia disebut sebagai brand. Tentu Unika punya identitas, ya. Kenapa dia perlu identitas? Karena dia memang berada di dalam kancah persaingan yang sangat ketat dengan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang lain. Mungkin di Semarang sendiri ada mungkin puluhan, mungkin ratusan barangkali kalau kita kumpulkan dari mulai yang penyelenggara pendidikan tinggi yang levelnya terbatas sampai yang kompleks. Yang kedua memang bahwa Unika mempunyai stakeholders. Di dalam stakeholders ini ada satu kelompok yang sangat penting untuk dilayani, yaitu adalah customer, mahasiswa dan orang tua. Artinya tanpa mereka tentunya perguruan tinggi ini tidak akan mungkin eksis. Kalau hanya penelitian ya nggak mungkin lah kan begitu. Nah, apakah itu packagingnya atau desain atau gedungnya, perlengkapannya. Kemudian juga satu lagi tadi itu ada stakeholders, khususnya customer. Nah, dua hal inilah yang membuat Unika sah eksis sebagai brand. Nah, tentunya karena dua hal inilah Unika berkeinginan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang bereputasi tinggi dan juga berhadapan dengan kompetitornya. Karena bagaimanapun memang seperti kata Prof tadi, ini bukan bisnis murni, tidak bisa disebut sebagai pure bisnis karena ada jasa di sini dan ini kan pendidikan ya. Tetapi kalau pendidikannya rugi terus, ya bagaimana mau berkembang kan begitu. Nah, jadi memang tentunya sebagai brand, Unika ingin membangun identitas yang semakin kuat, membangun persepsi yang semakin positif, kemudian juga perceived quality. Perceived quality ini penting. Begini, pasti mau membayar mahal, masuk ke sebuah perguruan tinggi, kalau dia merasa itu sebanding dengan apa yang dia peroleh. Jadi orang tua juga akan tidak keberatan lah. Ya, membayar mahal gitu ya, tapi dia melihat memang sebanding. Sama dengan kita membeli produk. Kita bayar mahal produk dari produsen A,
lebih mahal dari produsen B karena kita tahu kualitasnya. Nah, tentunya untuk mendapatkan citra dan perceived quality inilah diperlukan inovasi. Tentunya memang inovasi tanpa bantuan teknologi akan susah ya. Sekarang ada inovasi baru dalam pembelajaran jarak jauh karena ada teknologi komunikasi internet kan begitu. Nah, saya melihat bahwa Unika sangat kuat di situ. Saya mendapat penjelasan tadi ada 7 hal yang dilakukan oleh Unika seperti kuliahan, presensi, bimbingan, wisuda, perpustakaan gitu ya. Artinya eh, inovasi yang dilakukan ini tentunya ingin membangun persepsi yang kuat sebagai brand. Saya katakan bahwa Unika melakukan banyak inovasi yang evolutif dan revolutif gitu ya. Itu untuk membuat Unika menjadi kuat ya. Mahasiswa kan merasa proses belajar mengajar jadi lebih efisien dan akhirnya memang kalau saya melihat bisa jadi memang dengan inovasi ini outcome-nya menjadi lebih hebat, lebih kompetitif, kompetensinya lebih kuat. Dan inilah artinya dampaknya terhadap brand. Karena nanti akan terbentuk brand perception, perceived quality. Bukan lagi sekedar brand awareness gitu loh. Tapi sudah masuk ke bahkan loyalitas. Jadi memang kaitannya erat. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, perguruan tinggi yang tidak berinovasi ya persepsi dan perceived quality-nya akan ketinggalan. Jadi selamatlah buat Unika dan buat Prof yang memang melakukan inovasi yang berevolusi ini. Gitu. Kira-kira begitu, Uni. Iya, oke, ya. Prof. Ridwan dan Pak Indra, saya minta tolong karena saya tidak bisa memantau pertanyaan karena kita live IG-nya beda. Mungkin kalau Ya, ada pertanyaan yang menarik bisa dibacakan. Oh ya teman-teman yang bergabung, saya ada satu giveaway menginap di Norman Hotel. Kemudian ada 3 buku jejak langkah Puan plus 3 produk hiasi dari Marimas. Jadi silahkan bertanya, berlomba-lomba, mumpung saya mendatangkan 2 pakar di sini, 2 orang hebat di sini. Prof, saya beralih lagi ke Prof. Ridwan, untuk pertanyaan selanjutnya Prof. Prof, bagaimana sih Unika itu bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan dari Civitas Akademika untuk kemudian dituangkan ke dalam inovasi teknologi ini?
Iya, oke, iya. Eee, sudah adakah pertanyaan, Prof. Ridwan atau Pak Indra? Nah, Ada, oke. Purwanto Agnes. Selamat malam Mas Purwanto Agnes, apa kabar? Mhm. Nah, itu mungkin Pak Indra yang harus menjawab. Iya, dari Mas ya, Purwanto. Iya, kaitan antara silakan oh Abang. iya 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 iya. Ya, jadi begini, sebetulnya ada nggak kaitan antara upaya manajemen Unika membangun inovasi-inovasi baru dengan dimensi brand? Ini termasuk menjawab pertanyaan Pak Purwanto tadi itu. Jadi begini, sebetulnya kan dimensi brand itu kan adalah salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan penggunaan fasilitas atau penggunaan dari brand itu sendiri. Namanya experiential. Jadi sebetulnya kan produknya kan pendidikan ya, jasa pendidikan. Eh, Kemudian juga berkaitan dengan competitive environment yang diciptakan oleh si pemilik brand dalam kaitannya dengan pasar kan begitu. Dimensi brand yang lain yang berkaitan dengan brand adalah dengan posisi brand di tengah pasar adalah bagaimana brand itu jujur terhadap customer-nya. Bagaimana brand itu gigih ya membangun kekuatan-kekuatannya dan juga level kompetensi dari brand itu terhadap pesaingnya dan juga sofistikasi yang didapatkan di brand itu. Dan terakhir memang ketangguhan. Kalau kita lihat hal itu semuanya itu berusaha dipenuhi oleh manajemen Unika. Mereka jujur kepada stakeholders bahwa kami ingin menjadi perguruan tinggi yang hebat. Kemudian mereka berusaha membangun kompetensi. Itu dimensi brand. Sama halnya dengan mobil. Perusahaan-perusahaan mobil Jepang dan Eropa berusaha membangun kompetensi dengan sofistikasi. Jadi kalau dikatakan apakah itu berkaitan, faktanya adalah Prof. Ridwan dengan timnya berusaha membangun dan memenuhi kebutuhan sivitas akademik. Itu sebetulnya akan menciptakan brand positioning. Kalau di awalnya kita membuat diagramnya, kita ingin memposisikan misalnya, saya posisikanlah di sumbu X di sebelah kanan, Unika itu mahal. Ke atasnya, outcome-nya hebat. Dan di sumbunya dia paling tinggi. Mahal tapi outcome-nya hebat. Kalau itu menjadi positioning dari Unika, menurut saya menjadi sah. Dan itu memang harus dibangun terus-menerus. Kalau dalam angan-angannya memang ingin diposisikan sebagai perguruan tinggi yang mahal dengan outcome yang hebat, tanpa inovasi, akan terbentuk persepsi yang negatif. Akan dikatakan begini, mahalnya doang, ya kan? Hasilnya cuma begini. Jadi Pak Purwanto tadi kalau dikatakan bahwa apa yang harus didahulukan itu paralel gitu loh, ya kan? Positioning sudah ditetapkan. Kemudian Pak Ridwan dan jajaran ingin, tentunya kalau ditanyakan kepada customer, seperti apakah menurut Anda Unika saat ini? Tentu jawaban yang diharapkan kan hebat, keren, ya kan? Kompetitif. Kalau itu jawaban yang diharapkan, tapi tidak pernah membangun apapun, tidak ada inovasi yang dikembangkan, bahkan enggan membeli teknologi atau peralatan canggih, ya nggak masuk lah. Kalau menurut saya suka barangkali mungkin manajemennya Unika ini adalah orang-orang marketing kalau saya lihat gitu loh, bukan orang IT. Prof. Ridwan orang ekonomi dulu. Ya, karena memang dan juga harus jujur ya, karena ada juga yang memang yang sekedar mahal. Kalau saya lihat tidak begitu. Dari 7 hal yang dipaparkan dari awal itu sudah berusaha
manajemen Unika berusaha mengaitkan antara fasilitas dan juga keinginan memenuhi kebutuhan sivitas akademik dengan dimensi brand yang tadi kita katakan itu. Brand personality-nya Unika menurut saya, kalau kita lakukan penelitian, katakanlah marketing research, survey, pasti dia jujur, ya, karena memang ada nilai-nilai yang dikembangkan di sana. Pasti dia gigih, buktinya dengan membangun kampus. Pasti dia kompeten, karena dibangun dengan inovasi teknologi. Sofistikasi pasti sudah ada lah, ya kan. Kemudian tangguh, karena memang tentunya antara input dengan output dan outcome-nya menurut saya sejajar. Kita kan berbicaranya kan jujur. Kita juga ini bukan karena kita diskusi dengan Prof, jadi seolah-olah kita mau baik-baik Unika ya, Bang ya. Ya, enggak lah. Karena memang ada fakta kan. Tadi katakan fakta. Faktanya ada kan. Kira-kira begitu, Uni. Dan juga menjawab Purwanto tadi. Ya, oke. Jadi karena saya mengajak Prof. Ridwan dengan bukti-bukti yang sudah dilakukan Prof. Ridwan dan teman-teman Unika, maka saya ingin menggali itu dari sudut pandang seorang praktisi media dan advertising. Nah, itu sebenarnya. Jadi bukan karena ada Prof. Ridwan jadi membaik Prof. Ridwan. Saya sampel aja. Ada pertanyaan lain, Prof? Nggak ada, ini nggak ada. Ini sudah mulai katanya suara saya udah didengarkan katanya. Teman-teman silakan bergabung karena saya ada giveaway dari Norman Hotel Semarang. Jadi nanti narasumber saya kalau ke Semarang silahkan juga menginap, Pak Indra terutama, Prof. Ridwan juga boleh karena ada ucapan terima kasih. Ya. Semarang menginap di Semarang gitu ya. Untuk pertanyaan, berarti tadi menjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan ya, Mong ya? Jadi, ya ini, bisa... sebentar. Ya. Jadi begini, Prof. Ridwan juga, brand itu kan sebetulnya adalah janji. Kalau identitas fisik sudah lewat lah, Udika sudah lewat di situ. Sekarang kita masuk ke intangible, promise. Jadi sebenarnya apa yang dijanjikan? Promise-nya apa yang dijanjikan itu? Tentunya tadi kita katakan, tentu dijanjikan adalah outcome. Sudah di level itu gitu loh. Maka gigihlah yang namanya manajemen menciptakan banyak inovasi baru. Karena apa? Tentu memang pada level usage sebagai salah satu dimensi brand yang paling penting, level usage-nya akan semakin naik. Akan berbondong-bondong lah orang masuk ke perguruan tinggi ini kalau itu dipenuhi janji-janjinya. Brand ini menyajikan sofistikasi, menjanjikan efisiensi, menyajikan outcome. Kalau itu nanti di pasar terbukti memang nyata adanya, kompetitif, misalnya tingkat penerimaan lulusan perguruan tinggi ini memang sangat tinggi, usage levelnya dari brand ini akan naik karena janjinya dipenuhi. Dan saya percaya akan dipenuhi karena dibalik dari perguruan tinggi ini ada basic filosofi dasarnya adalah nilai-nilai egaliter gitu loh, seperti diceritakan sebelum-sebelumnya oleh Prof. Ridwan. Kira-kira begitu, Uni. Silakan. Iya, oke. Iya. Oke, jadi sudah menjawab ya, Mong ya. Saya akan bertanya. Sudah disebut. Ya. Disebut tadi ya soal dimensi brand. Nah, ini pertanyaan ketiga. Ya. Sama sih untuk Prof. Ridwan dan Pak Indra. Nah, sejauh mana sih inovasi teknologi ini mengangkat citra dan brand dari Unika? Prof. Ridwan dulu mungkin. Wah, ini pertanyaan sulit ini karena kan saya ini tadi katanya Pak Prof, Indra. tidak kedengeran lagi, Prof. Ya. Pak Indra tadi kan menyampaikan saya ini penjual gitu. Hilang Prof. lagi ya. Iya. Prof. Nah, ini kayaknya ya. Prof. Ridwan. Iya. Kayaknya malah masuknya ke sana ini. Tidak, oke. Masuknya ke sana sebentar. Ini sudah kedengeran? Mohon maaf teman-teman, kita tunggu. Oh, suaranya hilang. Nah, ya, sudah. Sekarang udah balik lagi. Oh, sudah balik lagi. Oke. Oke, terima kasih. Jadi begini, tadi yang disampaikan oleh Pak Indra ya. Kalau saya ini penjual. Nah, penjual itu kalau menilai barang dagangannya sendiri agak-agak itu narsis ya. Jadi seringkali itu lebay. Sejauh mana bisa Prof. Ridwan merasakan, oh ternyata hasilnya bagus, ternyata ini. Ya, ini gini. Kalau kita melihatnya dari tolok ukur ini ya, kepercayaan orang tua, kemudian kepercayaan pihak industri gitu ya. Kalau
kepercayaan orang tua meningkat, itu artinya dari mereka itu mau menyekolahkan anaknya ke Unika, itu berarti ini berhasil nih mengangkat. Kemudian pihak industri juga tertarik nih untuk mengangkat atau meng-hire mahasiswa-mahasiswa Unika itu jadi pekerjanya. Itu atau jadi itu ya, jadi orang-orang yang di dalam manajemennya. Itu berarti memang yang kita kerjakan ini menarik. Nah, ini Mbak Uni, kita ini membuat dua hal itu nyata bagi orang tua dan industri. Kalau orang tua ini sekarang sudah bisa, dulunya itu hanya berdasarkan komunikasi dengan para dosen, dengan para pengelola program studi ya. Sekarang ini bisa melalui teknologi memantau. Kalau misalkan tadi, kalau seandainya skripsinya macet, itu kan biasanya kalau tanya anaknya mesti nyalahin dosennya. Kalau nanyain dosennya, nyalahin anaknya gitu. Wah, anaknya nggak pernah ketemu gitu. Nah, kan itu harus ada itu ya, proof gitu ya, harus ada evidence gitu. Nah, kita membuat satu sistem yang bisa dibaca oleh orang tua. Ini anaknya ini sudah sampai mana proses untuk skripsi gitu, proses untuk sampai dengan wisuda ini ketahuan semua. Ada macetnya ada di mana, itu semua pihak bisa tahu, baik dosen, mahasiswa maupun orang tua, bahkan pimpinan perguruan tinggi juga bisa tahu. Nah, ini yang kita tekankan bahwa ini loh ada transparansi. Kita itu nggak bicara hanya sekedar kami baik-baik loh kepada anak Anda gitu, tapi kemudian ternyata di belakang itu kita nggak tahu gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Terus kemudian ke pihak industri. Pihak industri itu kan selama ini percayanya CV itu dibikin oleh mahasiswa kan. Nah, jadi kalau CV-nya bagus-bagus gitu ya, paling kan mengujinya dari pihak industri ini, ini kasih 3 bulan aja trial. Kalau benar kan berarti memang benar CV-nya. Tapi kalau di Unika ini kita tambahkan lagi bahwa mereka ini mendapatkan informasi dari sejak semester 1. Mereka ini aktif di organisasi mana, kemudian jadi magang di mana, kemudian melakukan apa saja gitu. Itu semua terlaporkan. Bahkan di dalam sistem kita itu perusahaan bisa memfilter. Saya hanya butuh, misalkan ya, hanya butuh orang yang aktif di organisasi gitu. Terus kemudian saya butuh yang dia itu pernah jadi bendahara, karena saya butuh orang-orang yang ahli di bidang uang gitu. Nah, itu langsung dapat itu. Nah, itulah yang kemudian kita kemudian melihatnya dari industri ini percaya kita atau enggak, itu ya makin banyak lulusan yang bisa diserap atau tidak gitu. Nah, itu kira-kira Mbak Uni. Ya, oke. Iya. Ya, kalau Among bisa memberikan pandangan, Mong? Gini, sejauh mana inovasi teknologi mengangkat citra dan brand, kan begitu? Ya. Kita lihat dulu, sebetulnya kan bahwa gagasan baru atau inovasi gitu ya, itu kan krusial kepada sebuah bisnis, termasuk pendidikan tinggi. Kita lihat dari beberapa hal. Menjadi krusial karena gagasan baru itu kan bisa meningkatkan proses, membantu peningkatan kualitas proses, gitu ya. Kemudian kalau bisa jadi bisnis proses, kalau di perguruan tinggi mungkin proses belajar mengajar. Juga mungkin membawa hal-hal baru terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Gagasan baru itu kan sebetulnya tujuannya adalah meningkatkan kualitas produk. Kemudian juga meningkatkan efisiensi, dan yang paling penting sebetulnya inovasi dan teknologi bisa meningkatkan profitabilitas. Tentunya dengan adanya inovasi, kalau malam rugi, profit juga nggak setuju lah, kan begitu. Memang ada investasi, tapi dengan diterapkannya investasi ini pasti terjadi efisiensi. Nah, kalau itu semua berhasil, ya, yang tadi dikatakan bahwa dia meningkatkan proses lebih bagus, kualitas produk menjadi lebih manfaat yang konkret. Yang paling merasakan ini kan mahasiswa sebetulnya. Apakah dengan adanya inovasi teknologi ini mereka merasa proses belajar mengajar menjadi lebih baik, kualitas atau mutu pengajaran menjadi lebih baik. Dan akhirnya kalau itu terjadi, maka kualitas akhir mahasiswa seperti disampaikan Prof. Ridwan akan terbukti ketika mereka kerja. Penerima kerja, industri akan puas gitu loh, karena mahasiswanya kompeten. Karena memang di dalam prosesnya, sehubungan dengan inovasi yang tadi, mereka lebih baik.
Nah, kalau memang begini suasananya dan akhirnya, maka citra dan persepsi terhadap Unika sebagai brand udah pasti naik. Udah Kan otomatis begitu naik ya. sebetulnya. Oke. Udah pasti. Jadi, dan itu nggak bisa dipungkiri. Karena memang yang kita mau ciptakan kan asosiasi, ya kan? Diasosiasikan dengan apa sih Unika sebagai brand? Nah, kita lihat dari yang tadi itu. Maka saya katakan bahwa sejauh mana inovasi mengangkat citra dan brand, sepanjang dia diimplementasikan dengan benar, udah pasti di ujungnya jadi benar buat brandnya gitu loh. Nah, tadi Pak Riton sudah cerita bagaimana industri menerima lulusan-lulusan Unika ini dengan tangan terbuka misalnya. Syukur-syukur sebelum lulus sudah pada dipesan misalnya, kan gitu kira-kira ya. Betul, betul. Ini ada pertanyaan dari Francisca Sirait. Ya, Apa yang dapat dosen lakukan untuk berinovasi dalam mengajar? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Purwanto Agnes lagi. Kalau sudah sampai skripsi agak rumit. Dulu ada dislike dan dislike antara dosen pembimbing ke mahasiswa. Nggak tahu kalau sekarang gitu. Kemudian ini ada Raibi Pram. Oh, saya maba 2020 loh. Oh, berarti ini yang percaya Unika ini, Pak Indra. Nah, ini padahal di akunnya Mbak Uni ini. ya. Kemudian Purwanto Agnes lagi, masalah skripsi, berasa kasih tak sampai. Ingat dulu zaman berjuang saat skripsi. Iya. Nah, terus kemudian lagi Purwanto Agnes lagi, tapi baguslah kalau bisa menerapkan teknologi untuk mengetahui macetnya di mana supaya solutif kayak Butejo gitu. jadi menekan angka pertumbuhan Mapala, mahasiswa pecinta alam. Mahasiswa paling lama. Paling lama. Ya kalau yang tadi dikatakan Mbak Francis. Ya, saya mungkin Prof pasti punya jawabannya. Tapi ada dua hal yang menurut saya bisa membantu terciptanya hubungan membantu inovasi dalam proses belajar mengajar. Satu yang menurut saya sih Prof menambahkan adalah dosen dengan mahasiswa harus terbiasa Pak Indra agak nge-lag. Ya, susah lah terjadi kreasi inovasi atau penemuan inovasi baru. Dia kan organization Ya, ini Pak Indra agak nge-lag ini. Pak Indra. Mungkin karyawan duduk berdiskusi dengan melakukan brainstorming. Itu mungkin yang bisa saya tawarkan. Silakan Pak Ridwan, silakan. Ya, oke. Prof tadi menjawab pertanyaan Mbak Francisca. Nah, apa inovasi dosen untuk pengajaran ya tadi kalau nggak salah? Iya, untuk pengajaran. Gini, kalau kita menyampaikan soal teknologi ya, kalau soal teknologi ini kan orang-orang ini pada saat masa pandemi ini seperti ada di dunia baru. Dia dulunya di kelas itu bisa melakukan pokoknya bisa ngejuk ya, bisa bikin ketawa, bisa bikin intermezzo dan lain sebagainya, membuat suasana cair. Memang sekarang jadi garing. Ketika kita bikin intermezzo, kita bikin seseorang ketawa gitu, nggak ada lagi yang ketawa, nggak ada lagi yang cengar-cengir gitu, karena kameranya juga mungkin delay gitu, dan juga mungkin nggak ada suaranya sama sekali yang keluar gitu. Nah, memang ini saatnya kalau kita hanya sekedar wah nggak enak gitu, selesai gitu, artinya kita menjalani situasi yang tidak bahagia selama mengajar gitu. Nah, dosen-dosen ini kalau saya lihat ini sudah mulai menemukan iramanya. Misalkan saya cerita yang terjadi di Unika ketika kerja kelompok gitu. Nah, kerja kelompok itu dulunya kan gampang, tinggal kursi diputar, masuk dalam satu lingkungan dan diskusi gitu. Nah, kita juga bisa di dalam
di dalam pembelajaran daring itu ya kita langsung pecah grupnya. Grupnya kita pecah, kemudian mereka tinggal masuk ke ruangan untuk berdiskusi, ruangan virtual, dan kita jadi dewanya gitu. Karena bisa mengamati mereka berdiskusi seperti apa ya. Gitu. Ada yang ketawa ketiwi, ada yang serius, ada yang lagi berdebat. Kita bisa mengamati di sana. Nah, ini ternyata juga bagi mahasiswa juga asik. Wow, ternyata teknik begini juga menarik gitu. Terus kemudian ketika kita berikan gamifikasi ketika mengajar. Jadi mereka kalau download materi itu dapat poin. Ketika mereka submit submit tugas, mereka dapat poin. Terus kemudian mereka bisa dapat level-level tertentu gitu. Wah, levelnya udah jadi Ditukarkan apa, Marvel. Prof? Gimana? Ditukarkan apa, Prof? Nah, nanti di bagian akhir itu dosen-dosen kadang-kadang juga itu modal. Ada yang cuma hanya sekedar having fun, ada yang memberikan buku, ada juga yang memberikan seperti Mbak Uni giveaway. Jadi pokoknya kalau skornya tinggi, nanti saya kasih itu ya voucher gitu. Nanti saya kirim transfer voucher, entah itu voucher pulsa atau voucher GoPay atau voucher imani-imani yang lain gitu. Ya ini bagian dari menemukan jati diri. Ya, maksudnya jati diri itu jati diri di dunia yang baru gitu. Dulu-dulunya itu mungkin dia sangat itu ya, sangat keren sekali di dunia offline gitu, di dunia luring, di dunia nyata. Tapi begitu mendapati dengan dunia baru itu semua nggak bekerja, apa yang dia lakukan di saat luring itu nggak berjalan, kalau hanya disesali bisa stres itu. Kata banyak orang ini saat masa pandemi ini muncul orang-orang yang kemudian itu secara mental sakit gitu. Lah itu bahaya kalau sampai kemudian kita hanya berhenti sampai pada menyesali saja. Tapi dilakukan di Unika ya terobosan-terobosan atau cara-cara dalam mengajar menggunakan teknologi-teknologi ya, akhirnya ketemu dalam beberapa minggu terakhir ini gitu setelah kita menjalani kuliah di semester gasal gitu. Ya, oke, ya. Itu sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Siska. Teman-teman yang bergabung silakan bertanya lagi, masih ada waktu dan ada giveaway menanti. Tadi yang komentar soal skripsi ya memang jadi momok sebagian mahasiswa dan itu nggak usah dibahas. Masih killer atau enggak dosennya, ya itu tergantung pendekatan Anda, gitu kan. Ya. Kemudian takut waktunya habis, mungkin saya ada pertanyaan terakhir, tapi kalau masih ada waktu masih bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Prof. Rizwan dan Pak Indra, selama ini banyak orang yang memisahkan antara teknologi dan brand. Padahal hal ini sangat penting untuk membangun engagement. Nah, bagaimana menurut Pak Indra dulu deh, baru Prof. Rizwan. Yeah. Oke. Ya, terima kasih. Jadi begini, kita kan tahu bahwa teknologi itu pada dasarnya mampu menciptakan, juga mengembangkan dan mempertajam situasi kita bekerja, ya. Jadi sharpening juga ya, and developing and creating workplaces. Teknologi kalau tidak berhasil, tidak seperti itu bukan teknologi lah. Jadi jangan kita membeli alat tapi nggak digunakan. Banyak juga kan yang latah ya, beli, jadi proyek deh kan begitu kan, ya kan? Jadi tentu di Unika tidaklah seperti itu, dibeli untuk digunakan. Nah, teknologi menciptakan percepatan, menghemat waktu, dan satu lagi mempermudah mobilitas, ya, membuat mobilitas baru. Nah, ini artinya apa? Dengan dalam kasus Unika, saya perhatikan bahwa teknologi ini mempercepat pertukaran informasi. Mahasiswa mudah mengetahui apa saja yang mereka inginkan dengan data informasi yang tadi disampaikan oleh Prof. Bahkan status skripsi yang terlambat pun bisa diketahui. Nah, jadi memang proses belajar mengajar lebih baik, ya kan? Pada akhirnya dalam situasi pandemi ternyata online system membuat hubungan malah lebih erat. Gamifikasi tadi itu sebenarnya tujuannya ke situ. Tidak berlangsung formal, tetapi ada upaya informal yang secara emosional dibangun di situ. Bahkan saya kebetulan mengajar juga di satu perguruan tinggi di Jakarta. Ketika kuliah lewat online gitu ya,
dengan teknologi komunikasi baru kan. Bisa kita tertawa sekaligus 60 orang tertawa dalam satu layar atau 30 orang, lucu loh sebetulnya ya, gitu ya. Melihat mahasiswa tertawa, kita berikan sebuah joke gitu ya, dan ada yang sedang menyisir rambutnya yang nggak tanpa sadar gitu kan. Itu kan sebetulnya hal-hal yang muncul secara tiba-tiba dalam perkuliahan ya. Nah, artinya memang ternyata teknologi komunikasi tidak sekedar melancarkan proses belajar, tapi membentuk hubungan yang erat. Jadi kalau ada orang memisahkan teknologi dengan brand, jadi salah. Teknologi justru kita adopsi untuk membangun brand engagement. Brand engagement itu definisinya adalah hubungan yang erat dan berpotensi jangka panjang antara brand dengan audiens atau customer. Nah, teknologi kan tujuannya ke situ sebetulnya. Tidak disangka-sangka teknologi internet membuat hubungan mahasiswa dengan dosen lebih erat loh sekarang. Mereka bisa bertatap muka 1 jam lewat internet gitu ya, berkomunikasi baik gitu kan. Walaupun katanya komunikasi non-verbal itu sering sekali tidak genuine, tapi saya sih melihatnya tidak seperti itu lagi zaman sekarang, dipaksa oleh situasi. Seperti itu, Uni sebetulnya. Silakan Ya, Prof. okay. Ya, Prof. Ya, ini Francisca Sirait nih, katanya waktunya kurang. Kok sudah tahu-tahu 1 jam aja gitu. Kayaknya 2 jam nanti kita nyambung lagi. Kayaknya harus ada series dengan Among dan Prof Ridwan ini. ya nanti 2 jam di YouTube itu, bukan di Instagram. Iya. Instagram 60 menit soalnya. Ya, saya memang S1-nya manajemen gitu. Tapi kalau diminta untuk teori-teori manajemen, mungkin saya lebih ahli yang komputer ya. Gitu. Tapi tapi seperti Pak Indra bilang tadi, ini penjual. Jadi penjual ini ya kadang-kadang tahulah yang namanya hubungan antara teknologi dan brand. Kalau kita melihat justru teknologi itu bisa jadi brand gitu. Terutama ketika bisa menyelesaikan atau memberikan yang kita janjikan gitu. Jadi kadang-kadang itu teknologi doang gitu ya. Wah, itu masuk ke kampusnya kayaknya semua presensinya menggunakan wajah semua gitu. Tapi kemudian dia tidak memberikan satu pengalaman baru kepada mahasiswa ketika lulus itu. Mereka hanya cerita bahwa ya dulu presensinya wajah sih, tapi kuliahnya biasa aja tuh gitu. Kuliahnya, skripsinya juga lambat tuh gitu. Nah, ini yang kemudian nanti tidak bisa melekat pada benak itu ya stakeholder. Nah, kalau saya melihatnya justru teknologi ini bisa jadi brand ketika kita memberikan sesuatu janji yang nyata gitu, yang kita bisa wujudkan gitu. Gitu. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, Prof? Teman-teman yang bergabung silakan bertanya. Mbak Siska, kalau masih nonton, saya minta tolong untuk di screenshotkan karena saya tidak bisa melihat tampilan live IG bertiga karena akun saya dipakai berbeda dengan live Instagram biasanya. Ya, ini dari Purwanto Agnes, Mbak Uni. Ya. Wah, tapi kalau koneksinya lambat, ketawanya di link dong, Pak Indra. Gitu. Nah, itu. Aduh. Tapi begini, Prof dan Mbak Uni dan kawan-kawan yang ikut bergabung. Dalam pengalaman saya, ya, mungkin ini adalah yang pertama diskusi antara kampus yang diposisikan sebagai brand dengan rektor yang menurut saya sangat egaliter gitu ya. Karena rektor itu kan sebetulnya bisa jadi adalah sosok yang sulit untuk diajak ngobrol. Bablas katanya Pak Ridwan. Artinya gini, ini salah satu justru mendekatkan kampus dengan dunia nyata gitu kan. Jadi kalau orang selama ini melihat kampus itu jauh seperti di menara yang tinggi gitu ya, karena memang prinsip egaliter itu tidak muncul, Prof. Jadi misalnya beginilah, brainstorming session. Brainstorming kan udah harus di kelas sebetulnya ya. Kalau kita misalnya bisa berdiskusi terbuka dengan memanfaatkan teknologi, kemarin saya sampaikan ke Prof, bagaimana kita ciptakan sebuah ruang kelas menjadi sebuah ruang diskusi yang terbuka, yang hebat. Karena sekarang tidak cukup, Prof. Saya mengajar 1 jam. Tidak banyak yang bisa saya share.
saya merasa gitu ya, apa sih yang bisa saya sampaikan selama 1 jam perkuliahan. Saya kemudian akan ketemu mereka lagi minggu depan selama 1 minggu ke depan. Jadi selama 1 minggu itu apa yang terjadi? Nah, ini memang yang harus kita manfaatkan dengan teknologi ini. Tetapi memang ada juga mahasiswa yang lebih banyak malah bermedia sosial daripada melakukan diskusi dengan dosen. Saya rasakan sendiri. Saya memberikan tugas, ya. Sampai tugas ini dikumpulkan 2 minggu berikutnya, kok tidak ada pertanyaan gitu ya. Nah, ini mungkin tadi apakah perlu gamifikasi? Ya itulah mungkin Prof ya. Begitu kira-kira yang saya lihat, memang masih ada kendala. Jadi mungkin mereka lebih senang membaca lambe turah gitu kan. Padahal saya sering sampaikan pengalaman saya, Prof. Saya bekerja di dunia advertising puluhan tahun. Ketika saya misalnya dengan kolega saya dari India, dari Filipina berdiskusi, saya merasakan sendiri bagaimana penguasaan mereka terhadap definisi dan teori dasar itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi kalau mereka berdiskusi, kita bisa merasakan bagaimana sistematika komunikasi mereka sangat rapi. Nah, ini yang selalu saya tekankan ke mahasiswa-mahasiswa yang di mana kita mengajak. Tolonglah lebih banyak membaca gitu ya. Betul. Kira-kira begitu Prof. Mungkin Prof bisa berikan masukannya nih. Iya sih. Ini generasi yang sekarang ini ada yang banyak cerita kalau bisa-bisa mati di lumbung padi gitu. Jadi terlalu banyak informasi tapi ternyata bacaannya sangat tipis di luar lah. Itu yang kemudian yuk baca yang banyak sehingga ketika kita berdiskusi kelihatan isinya gitu. Kalau berisi gitu. Nah, itu. Pak Indra pengamat lambe turah katanya. Iya. Kalau Ya Pak karena Indra, saya di gembok. memang lebih menarik karena di situ banyak gosip gitu ya. Padahal saya perhatikan jaraknya itu seminggu, Prof. Misalnya hari ini kuliah, kita ketemu minggu depan lagi. Selama seminggu itu kan, kalau dulu ketika zamannya offline atau onsite, ya memang kita nggak bisa menuntut karena tidak terbiasa. Harusnya sekarang memang harus dibiasakan. Mungkin metodologi apa yang bisa kita lakukan tadi itu supaya lebih inovatif, supaya teknologi komunikasi yang sekarang ini lebih banyak digunakan ya. Gamifikasi mungkin menarik, saya coba deh nanti kita terapkan kali ya. Itu kali Prof ya. Iya. Ini ada yang tanya nih, Pak Ridwan dulu kolumnis di Suara Merdeka ya. Apakah sudah lulus dari Suara Merdeka? Ya, saya sempat jadi kolumnis 2005 sampai tahun 2015, 10 tahun ya. Ya, dulu saya sering baca tulisannya Prof Ridwan juga. Iya. Ya. Terus Karena kan dulu saya juga sering menulis di rubrik remaja kalau nggak salah. betul. Untuk Suara Merdeka. Jadi sering baca tulisan Prof Ridwan juga. Ya, sekarang udah Prof, tinggal mungkin wacana ya. Iya, masih ada waktu ini Prof. Saya ada satu pertanyaan. Tantangan apa sih Prof yang dihadapi Prof Ridwan untuk mengembangkan inovasi teknologi ini Prof? Ya gini, kalau yang namanya teknologi itu kan identik dengan perubahan ya. Perubahan itu tidak nyaman. Jadi pasti kita harus berjuang di situ. Harus bisa meyakinkan bahwa ini jauh lebih baik dibandingkan kalau tidak ada perubahan gitu. Atau kita bisa memberikan janji bahwa ke depan itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih menyenangkan atau jauh lebih terjamin ketika ini kita melakukan perubahan sekarang. Karena ketika kita melakukan perubahan pada saat tidak ada opsi lagi, seperti sekarang pandemi itu kan perubahan yang ketika tidak ada opsi lagi, maka kita akan jauh lebih menderita dibandingkan pada saat kita masih punya banyak waktu untuk beradaptasi, punya waktu untuk berubah. Ini cukup waktu untuk kita merasakan atau menikmati penderitaan dengan cara yang lebih enak gitu. Iya. Ya itu Mbak Uni. Iya, oke. Ya, Pak Indra kayaknya mungkin oke Prof. Pak Indra kayaknya mungkin waktu tinggal sedikit, mungkin Pak Indra yang bisa menyimpulkan bagaimana brand engagement di era digital, khususnya untuk perguruan tinggi dan brand secara umum. Ya, sebetulnya singkat bahwa apapun inovasi yang diterapkan itu harus menciptakan outcome yang makin berkualitas, dan itu hanya bisa dibuktikan ketika mereka bekerja. Ya, bagaimana mereka ahli dalam menggunakan teknologi komunikasi,
apakah inovasi-inovasi yang katakanlah misalnya tadi inovasi baru di bidang sebenarnya kan sekarang kan banyak ya menggunakan media sosial gitu ya, yang gak usah yang canggih-canggih lah. Kalau sampai seorang mahasiswa tidak pintar menggunakan media sosial yang ada dan hanya digunakan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya hiburan, ya itu sebenarnya salah lah ya. Kan misalnya YouTube kan banyak sekali itu media yang banyak menghadirkan mungkin ribuan kali ya inovasi-inovasi yang bisa kita pelajari. Jadi sebetulnya harusnya mahasiswa sekarang jauh lebih pintar dari kita yang dulu kuliah di tahun 80-an gitu ya, di mana semua serba terbatas. Jadi kalau inovasi yang dihadirkan oleh media-media baru tidak dimanfaatkan ya salah sendirilah. Gitu kan. Jadi kalau soal brand engagement itu kan otomatis ya sebetulnya. Gitu kira-kira. Mungkin saya mau mengkoreksi Amung dikit tadi. Kuliahnya di era 80-an. Maaf Mong, saya tidak era 80-an. Ya tapi kan di era kau juga kuliah belum ada online segala, ini masih sama aja lah. belum. Dan mungkin mau nambahin Prof, untuk menyimpulkan obrolan kita malam ini sebelum berakhir. Ya, kalau Pak Indra cerita itu kan brand itu bisa diciptakan. Kalau saya bisa juga brand itu memang perlu diperjuangkan gitu. Jadi teknologi itu bagian dari perjuangan. Karena kalau hanya sekedar menggunakan teknologi saja itu bisa-bisa semua juga menggunakannya. Kalau tidak ada sesuatu yang kemudian positif, itu juga kemudian orang juga akan ngapain ada teknologi gitu. Seringkali kan kalimat itu yang muncul. Jadi teknologi itu harus diperjuangkan untuk bisa menjadi brand. Itu kira-kira itu sih. Ya. Jadi mungkin tadi saya tidak bisa memantau untuk yang mendapatkan giveaway, tapi semoga nanti saya bisa menemukan. Prof tadi yang gabung yang anak unika siapa Prof namanya Prof? Ini namanya Ray Bipram. Nggak tahu nama lengkapnya siapa nih, Ray. Okay. Mungkin biar nanti hobi membaca, saya kasih buku saja. Buku dan produk kreatif. Oke, nanti mungkin saya akan mengulik siapa yang bergabung. Oke. Ya. Semoga Prof Ridwan bisa men-screenshotkan yang bergabung, jadi saya bisa memilih siapa yang bergabung. Wah, Prof Ridwan, Pak Indra, terima kasih sekali malam ini seru. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dari saya, misalnya bagaimana Unika membuat diferensiasi, inovasi dan sebagainya, tapi waktunya tidak cukup. Mungkin lain waktu kita bisa nge-jam lagi bertiga, biar rame seperti ini. Dan untuk trial malam ini kita coba untuk yang pertama kali sepertinya cukup berhasil ya Prof ya, meskipun tadi di awal di awal suara hilang ya, di awal suara hilang. Ya. Jadi untuk teman-teman yang bergabung mohon maaf kalau tadi ada sedikit gangguan teknis, jadi biasalah kita belum terbiasa, nanti lama-lama juga akan terbiasa dengan teknologi ini. Ya, tadi ya Prof, harus diperjuangkan ya Prof ya? Iya, baru kali ini loh, maksudnya kita ini kita main IG story tapi bukan 2 orang, tapi 3 orang itu. 3 orang, nanti mungkin bisa berempat, karena Zoom ini kan banyak, mungkin bahkan 10 orang pun bisa, tapi kalau 10 orang kebanyakan. Kecil-kecil. Oke Prof Ridwan, Pak Indra, terima kasih sekali sudah bergabung di Unlimited Talk ngobrol malam ini. Semoga di lain kesempatan saya bisa ngajak Prof Ridwan dan Pak Indra lagi untuk ngobrol bareng. Oke, selamat malam Pak Indra, sehat selalu, salam untuk keluarga. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.